Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita sedang berada di suasana Paskah. Dan sebetulnya Natal itu tidak lebih penting daripada Paskah. Sebetulnya yang terpenting itu adalah kematian dan kebangkitan. Karena yang Tuhan perintahkan kita untuk kita senantiasa memperingati itu adalah berbicara tentang kematian, di mana setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, yakni kita mengingat kematian Tuhan dan juga di mana persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus kita menyatu. Dulu ketika saya masih di gereja Katolik diajarkan kepada kita, roti ini benar-benar daging, harus mengimani itu sebagai daging dan juga sebagai darah Kristus. Nah, artinya tubuh dan darah Kristus menyatu, baik kita secara daging maupun juga secara roh. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Kalau orang nggak punya darah pasti mati. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Ya kan? 1 liter aja, nggak usah 1 liter deh. Ya minimal 1 botol cuka aja. Anda pingsan-pingsan. Ya. Karena nyawa itu ada di dalam darah. Nah, waktu kita makan roti perjamuan kudus dan cawan perjamuan kudus, artinya kita makan tubuh dan darah Kristus. Ya, kita sedaging dan sedarah dengan Kristus, tidak ada hubungan lagi kita yang jauh di antara kita. Asalnya dimatikan aja, kena mata bahaya. Ya, matinya. Nah, jadi kita tidak punya jarak yang jauh dengan Tuhan. Kita ada kedekatan yang luar biasa. Ya, tidak seperti lagu, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Tuhan kita tetap, kita dekat, dia dekat. Kita pun jauh, dia tetap dekat dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita mungkin banyak berdusta, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, maka dari itu setiap perjamuan kudus selalu saya berdoa supaya itu jangan hanya menjadi sakramen biasa, tapi ada makna yang dahsyat terkandung di dalamnya. Baik, kita baca Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kalau nggak bawa Alkitab, baca di layar saja. Kita baca secara bersama-sama, 2, 3, ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih ada, masih di Galilea. Ada banyak para mualaf-mualaf yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Ada banyak para mualaf mengatakan Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Ya kan? Bahkan kemarin ada seorang yang mualaf mengatakan bahwa orang Kristen itu pasti masuk neraka. Ayatnya adalah Matius 7. Dia nggak tahu, karena nggak baca seluruhnya, hanya baca sepotongnya. Itu yang judulnya itu kan bicara tentang nabi-nabi palsu. Ya kan? Tetapi secara Alkitab kita ini bukan hanya diwahyukan turun dari surga, karena beda dengan kitab lain. Alkitab kita
tidak turun dari surga, tapi dia memakai seorang hamba Tuhan yang bernama Lukas, yang adalah bagian dari para murid itu, walaupun tidak terhitung sebagai struktural dari 12 murid, tapi mereka orang yang menyaksikan pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, bahwa benar-benar dia ditangkap dan benar-benar disalib, dan benar-benar dia pernah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan buktinya kubur kosong membuktikan dia hidup. Tentara Romawi yang menjaganya juga sebagai saksi yang hidup, bahwa menyatakan Yesus mati dan pernah mereka melihat kubur itu kosong. Saudara kasih Tuhan, nah pada waktu itu juga bukan hanya wanita-wanita yang datang ke kubur, tapi juga malaikat Tuhan turun dari surga untuk menceritakan dan memberitahukan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, di mana dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Kenapa menundukkan kepala? Mereka ketakutan, kenapa? Karena di ayat yang keempat di atas dikatakan, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan, yakni mereka melihat malaikat Tuhan, dan mereka sangat ketakutan. Dan dalam ketakutan itu, pesan malaikat itu, kenapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, maksudnya apa? Ini kan berbicara tentang kehidupan kita, berbicara tentang gereja di akhir zaman ini, berbicara diri kita yang seringkali mencari yang hidup di antara orang mati. Apa itu maksudnya? Ini berbicara tentang keputusasaan. Karena mereka mengalami kehilangan Yesus 3 hari sebelumnya, yang mereka gadang-gadang akan menjadi pemimpin yang membebaskan Israel tanpa pilih kasih. Dia sahabat orang berdosa, sahabat orang miskin, dan juga sahabat bagi para pembesar, di mana yang buta melihat, tuli mendengar, dan lumpuh berjalan. Dan mereka mengatakan, orang yang seperti ini kalau memerintah kerajaan Romawi dalam sekejap, tiba-tiba mereka harus kehilangan, dan mereka lupa apa yang pernah Yesus ceritakan. Anak manusia memang harus menderita, harus banyak penderitaan, harus mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Akhirnya terjadi ketika kenyataan diperhadapkan kepada mereka, apa yang Yesus pernah berceritakan, mereka lupa. Mereka lupa bahwa Yesus telah menceritakannya. Kenapa? Karena telinganya mendengar, tapi rohnya, manusia rohnya itu tuli di hadapan Tuhan, sehingga nggak peduli dengan pesan firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mencari Yesus di antara orang mati, padahal Yesus telah bangkit. Kita juga sering itu, meskipun memang sering mengalami. Seringkali kita mencari Tuhan di antara orang mati, mencari yang hidup di antara orang mati, yang berbicara tentang orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang lupa pesan firman Tuhan. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Lihatlah burung di udara Tuhan pelihara, yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Terpilih lagi kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Waktu keputusasaan melanda hidup kita berlebihan, itu sama dengan kita mencari yang hidup di antara orang mati. Kita mencari Yesus di antara orang mati, makanya kita gak pernah bangkit-bangkit. Makanya hidup kita gak pernah berubah-berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Yesus sudah berubah, sudah benar, karena kasihnya memang kekal adanya. Tapi kita harus berubah.
berubah cara berpikir, berubah cara melangkah, berubah dalam mengambil keputusan, maka kita telah menemukan Yesus di antara orang yang hidup. Ketika kita mengambil langkah yang harus kita tempuh, kita perlu pertimbangan, kita perlu Tuhan, kita perlu petunjuk dari Roh Kudus. Dan pada waktu kita mengambil keputusan, selalu membawa kepuasan pada diri kita, kepada sesama, dan juga pada keluarga. Amin. Maka dari itu saudara, hari-hari saya ingatkan kita semua, suami-suami itu harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Harus banyak bersekutu dengan firman. Harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena di tangannya ada otoritas keimamatan. Dia memegang nakoda daripada kapal itu sendiri. Dalam keluarga tidak boleh dua nakoda, harus satu nakoda. Maka yang memegang nakoda itu harus pas. Dan seorang jurumudi diperlukan kehati-hatian, diperlukan juga ketelitian, dibutuhkan keseriusan. Karena ketika dia salah menentukan arah kapal, maka kapal itu akan karam. Kalau Anda pergi ke tengah laut, Anda pergi mungkin keluar sampai ke luar negeri, itu laut itu tidak hanya ada batu, tapi ada juga esnya. Ya, pernah naik kapal ada esnya? Belum pernah. Saya sekali nanti ke luar negeri. Ya, kumpulkan uang sebanyak-banyak. Nah, nanti saudara kasih kapal itu besar. Dia hanya dua pengendalinya. Yang pertama adalah nakoda, yang kedua adalah kompas. Tahu kompas? Bukan orang kompas. Kompas itu kecil. Yang paling besar kalau kapal pesiar mungkin segede kuali, karena nggak nyampe. Kecil. Tapi seorang jurumudi, seorang kapten, dia harus melihat arah itu ke kompas. Tidak boleh ke kanan atau ke kiri, tapi ikuti langkah kompas. Meskipun dia menuju sebuah negara yang dia nggak tahu mana arahnya. Misalnya dia pergi ke Amerika. Nah, dari Indonesia mana kelihatan Bang Amerika dari Indonesia? Ya kan? Kalau Anda di atas pesawat, Anda melihat Jakarta itu kecil. Kecil. Apalagi kapal laut kan? Tapi seorang kapten ketika memegang nakoda kapal, ketika dia mengarahkan pandangannya terhadap kompas ini, dia jalan sesuai dengan aturan kompas yang ada. Meskipun dia nggak tahu itu negara yang dia tuju, tapi dia pasti sampai ke sana. Amin. Kompas itu ini bicara dengan firman Tuhan. Baca. Hari ini saya minta kita semua, siapapun kita, mulailah belajar Alkitab. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ngerti nggak ngerti, baca. Amin. Amin. Yang sudah baca Alkitab satu kali aja, Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Satu. Saya baru 4 kali. Chelsea sampai di mana? Udah sampai Kejadian? Belum. Stephen? Belum juga. Ini lagi berlomba ini, karena dapat hadiah. Saudara kasih Tuhan, kenapa perlu kita baca firman ini? Karena inilah rambu-rambu kehidupan yang harus kita jalani. Saudara, saya kasih tahu kepada saudara, 20 tahun yang lalu saya itu bahasa Indonesia aja saya susah. Betul. Saya susah, apa-apa susah. Boro-boro saya bisa bekerja sebagai seorang yang kerja di kantor dan sebagainya. Bahasa Indonesianya susah. Tapi ketika saya bersekutu dengan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, sebuah kantor, saya tidak berhenti sebagai seorang pegawai biasa.
Tapi saya juga memegang jabatan demi jabatan. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Amin. Saya pernah ceritakan, saya sampaikan firman pada anak saya. Kalau ingin berhasil dalam hidup, ingin berhikmat, ingin pintar, ingin bijaksana, ingin sukses, kembali pada firman. Ada orang pintar, tapi tidak pernah bisa maksimal dalam hidup. Oleh karena apa? Tertutup akal Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mulai belajar dari firman. Karena di Kompas. Nah, saudara kasih Tuhan. Tetapi para Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mereka punya hati yang tulus. Sehingga Tuhan berkenan mengirimkan malaikat mengingatkan. Malaikat di sini bisa bicara sesama. Katakan amin. Betul tidak? Bisa bicara sahabat kita. Yakni ketika ada seorang yang menasihati kita, mengarahkan kita ke hal positif, itu juga pelayanan malaikat. Bahkan kadang-kadang juga anak bisa menjadi malaikat. Waktu yang lalu saya akan membuat sebuah kritik dalam apa istilahnya, ketika gereja dipersekusi, saya berikan sebuah kritik walaupun secara hukum tidak salah. Chelsea ingatkan saya, ingat ya, saya nggak mau bapak saya di penjara. Gak usah bela-bela gereja meskipun kamu benar, tapi kalau di negeri kita macam-macam bisa ditangkap. Saya percaya juga itu suara malaikat. Akhirnya saya stopkan dulu video. Padahal udah shoot. Itu kan paling cepat menarik kalau bicara hukum politik, itu cepat orang nonton kan. Saya keep, udah biarin. Itu juga malaikat Tuhan. Meskipun secara usia kan anak saya bisa Tuhan pakai. Tiba-tiba sebelah saya menangis. Kenapa? Ketika saya rekam itu dia ketakutan luar biasa. Ternyata terharu, bersyukur, puji Tuhan, anak saya dipakai oleh Tuhan menasihati bapaknya. Tuhan bisa pakai. Amin. Maka dari itu perlu kerendahan hati. Nah, jadi ini kenapa saya cerita ini? Supaya belajar. Suami itu tidak selamanya benar, tidak selamanya juga sah. Makanya perlu diingatkan. Makanya orang sekeliling kita ini adalah penolong yang Tuhan tempatkan untuk mengingatkan kita. Ya, berbahagia yang sudah punya penolong kan? Ada yang mendoakan, kan begitu. Ya. Jadi saling kasih Tuhan. Makanya suami-suami juga perlu kerendahan hati. Katakan ya, yang sudah suami-suami, rendah hati. Ayo, yang sudah jadi suami, ayo katakan harus rendah hati. Susah ya. Yang merasa suami angkat tangan. Ya, oke. Perlu kerendahan hati seorang suami. Memang gak mudah untuk rendah hati. Nah, kalau yang itu belum, masih diproses. Tunggu. Perlu kerendahan hati. Nah, untuk bisa rendah hati, dia harus bercermin dengan firman Tuhan. Harus bercermin dengan firman. Dengan cara bagaimana? Membaca. Kalau saya menegur saudara, ada tersinggung. Betul nggak? Meskipun ada saudara sambut dengan senyum. Kalau saya menegur saudara, pasti ada tersinggung. Walaupun ada saudara ketika saya menegur, saudara menyambut dengan senyum. Tapi kalau firman yang menegur saudara karena Anda baca, Anda gak tersinggung. Maka dari itu, ayo semua kita, baik yang sudah jadi suami, yang masih single, baca Alkitab.
Dan juga termasuk kaum wanita. Anak-anak harus baca Alkitab. Tapi baca Alkitab bukan untuk menghakimi orang. Itu loh, saya mau baca kemana ayat Alkitab. Kami jadi suami itu harus begini, ini ayatnya, pasal ini sini. Nanti bisa berantem di rumah. Cukup saya yang ngomong. Amin, ibu-ibu. Itu saya baru baca Alkitab. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Kamu gak mengasihi saya. Saya mengasihi kok. Mana uangnya? Jadi setorannya kamu belum kasih. Itu memang benar sih. Emang idealnya suami itu harus percaya kepada istri. Ya, seperti saya ini bendahara dalam rumah tangga istri, maka istri harus bijak mengelola keuangan. Kalau dulu di kantor kami, rekening gaji itu ditaruh atas nama istri dulu. Kenapa? Ya ada kebijakan bersama sehingga kami membuat keputusan semua gaji harus ke rekening istri. Supaya apa? Karena memang laki-laki itu punya kelemahan tertentu. Ya. Boros. Ya, saya mengaku itu. Karena apa? Ketika saya punya, udahlah, gunakan dulu. Tapi kalau istri yang pegang, ada hitung-hitungannya. Beli beras berapa? Bayar listrik berapa? Beli minyak goreng berapa? Uang sekolah berapa? Pasti bagus. Maka istri juga harus bijaksana. Kecuali istri nggak bisa kelola keuangan, ya suami yang ambil alih. Itu wajib. Istri tidak boleh sembarangan menggunakan uang, dan juga tidak boleh juga istri yang pelit. Harus juga murah. Kalau kamu punya mertua, ya ingat mertuamu. Kalau kamu punya ipar ada uang lebih, ya perhatikan saudara. Nah, ini disebut wanita yang saya percaya. Amin ya kan Iwan? Haleluya. Ya jadi kemudian dikatakan, kenapa kamu cari dia yang hidup dari antara orang mati? Ini yang sering kali kenapa terjadi. Terjadi percekcokan yang berkepanjangan dalam keluarga. Oleh karena keluarga itu tidak mencari Tuhan, tapi mencari yang hidup di antara orang mati, yang saling menyalahkan. Kenapa saling kasih Tuhan? Karena membangun kehidupan rumah tangga tanpa dilandasi oleh firman Tuhan. Makanya ketika pemberkatan nikah itu selalu saya ajarkan, yang dua menjadi satu. Satu tambah satu sama dengan satu. Itu prinsip firman. Yang kedua, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dia pasti berkuasa. Karena kita diciptakan untuk berkuasa. Selain berkuasa, dia juga serupa, segambar dengan Allah. Ada otoritas. Tapi karena dosa, manusia kehilangan semuanya, sehingga susah payah dia mencari makan dan minum. Saya catat di sini begini. Yesus datang ke dunia ini jelas tujuannya untuk menanggung dosa kita dan mengembalikan kita pada rencana Allah yang semula, yakni kembali di Taman Eden. Di Taman Eden itu manusia tidak usah bekerja, tidak perlu sampai cari makan, semuanya Tuhan sediakan, hanya manusia menikmati, mengusahakannya, mengawasinya. Itu tugas manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan kehilangan yang seharusnya menjadi milik manusia. Dan kemegahan dunia itu diserahkan kepada iblis. Bukan
Tuhan di neraka ya. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, baca nanti Matius 4. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Roh Kudus itu menuntun dia pergi kepada gunung. Di sana ada iblis. Iblis berkata, kalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dilanjutkan lagi, kalau engkau anak Allah, puji Tuhan, itu malaikat Tuhan juga itu. Tadi sudah mau malaikat, itu malaikat. Kalau enggak motor dibawa kabur. Itu malaikat. Enggak usah jauh-jauh malaikat, itu malaikat juga. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kan? Nah waktu itu Yesus datang di padang gurun. Yang pertama, Iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang kedua, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi ini. Bukankah ada tertulis, nanti malaikat-malaikat Tuhan akan datang dan menantang engkau sehingga kakimu tidak terhantuk pada batu. Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allah. Dilanjutkan lagi, diperlihatkan kekayaan dunia yang begitu luar biasa. Semua saya berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah dengan aku. Apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, kekayaan dunia itu bukan Tuhan yang memberikannya kepada iblis, tetapi manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa di taman Eden. Catat ya, ketika manusia jatuh dalam dosa di taman Eden, itulah saatnya iblis berkuasa atas dunia ini. Makanya sering orang pergi ke gunung Kawin, pergi ke gunung Roro Kidul, butuh berdukun. Tapi jangan salah, kekayaan iblis bisa berikan, tapi tidak gratis. Pasti ada masalah di kemudian hari. Ya. Bapak saya itu guru silat. Mungkin kalau dulu yang orang-orang lebih tua, daerah Nias Barat, Sirombo itu pasti kenal bapak saya. Karena dia guru silat, guru ilmu kebal. Itu bisa bagi raga kemana. Secara apa dia punya ilmu hebat, tapi iblis gak gratis. Apa yang terjadi? Bapak saya itu mati dibunuh orang. Kenapa? Saya percaya itu bukan kebetulan, karena iblis ingin ambil keuntungan di dalam perjalanan. Mungkin banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang benci, orang merancang kejahatan. Ketika lengah, situ habis. Meskipun ketika dia mengalami pembunuhan, ketika beliau sudah masuk GBI, sudah dibaptis, tapi ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang masih terikat dengan dunia kegelapan, tinggalkan sebelum terlambat. Nah, oleh karena itu, saudara, karena dunia itu diserahkan kepada iblis, dunia ini rusak. Sehingga segala cara orang melakukan segala sesuatu untuk sukses. Dia sekolah tinggi, berhasil jadi sombong. Dia bekerja, kaya, sukses, akhirnya hidupnya sembarangan, hidupnya hancur. Saya banyak melihat begituan. Ketika sudah diberkati secara materi, mabuk-mabukan, apalagi narkoba, macam-macam. Bahkan ada orang yang makin kaya, makin serakah hidupnya. Semuanya oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, koruptor yang ditangkap KPK itu bukan orang miskin loh Pak.
Mereka semua kaya-kaya. Coba selidiki profil mereka. Kaya mereka sebetulnya. Itu akibat dosa. Sehingga segala cara orang melakukan untuk sukses. Nah, maka dari itu Yesus datang ke dunia ini ingin mengembalikan kepada manusia Taman Eden itu, tapi bukan secara langsung, tapi melalui proses. Yaitu apa? Melalui kematiannya. Dia menebus dosa. Sehingga kita ini selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi selamat oleh karena iman percaya kepada Yesus. Jadi kalau orang tanya, Madu, kamu yakin masuk surga? Yakin. Kenapa? Jawabannya, hafal ayat ini ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sekarang ketika saya percaya Yesus, maka saya punya keselamatan yang pasti. Jadi nggak boleh minder. Kamu pasti masuk surga, pasti masuk surga. Tapi kemarin kamu baru marah-marah. Itu manusia daging yang harus saya bereskan dari hari ke sehari. Bukan berarti kita sembarangan hidup ya, jangan salah memahami. Artinya ketika kita sudah percaya Yesus, kita bisa salah dalam hidup ini. Tetapi kita nggak menikmati kesalahan. Betul? Saya juga orangnya masih marah juga. Kalau nggak pas banget sudah ingatin orang nggak ngerti-ngerti, saya juga marah. Tapi saya tidak menikmati ketika saya marah. Saya kalau nggak sudah marah kita juga. Saya sadar juga itu harus saya perbaiki. Amin. Akhirnya terjadi. Kelakuan orang itu saya marahin, tapi orangnya saya kasih. Paham maksud saya? Bukan marah tapi membenci. Ada kan marah membenci orang. Tapi kalau saya marah kelakuannya nggak benar, tapi orangnya saya harus mengasihi. Saya mengasihi Mas Joko, saya mengasihi Abang Happy karena dia abang kita di sini, kan gitu kan? Saya mengasihi Utuni, apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya, apa adanya. Ya. Nah dalam hubungan sesama bisa salah, bisa. Tapi kita nggak menikmati kesalahan. Yang bahaya itu kalau kita menikmati kesalahan. Nah Yesus datang itu, dia datang ke dunia ini untuk mengembalikan mandat itu kepada manusia. Oleh karena itu, makanya itu dia harus mati, mengambil kunci kerajaan maut itu, sekaligus dia mengunjungi orang-orang yang mati sebelum dia datang, dan menceritakan pada mereka bahwa nanti dia akan datang sebagai raja. Dan setelah 3 hari di alam maut itu mengambil kunci kerajaan maut, maka Yesus berkata pada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan Allah. Dan sehelai dari rambutmu pun tidak jatuh tanpa sepengetahuan kepada Tuhan. Jadi kalau gereja-gereja dia nyaya, gak usah takut. Memang harus demikian. Untuk orang Batak diselamatkan, saudara, ada nyawa yang melayani sana. Seorang Raja Tobing memakan daging misionaris. Dan apa yang terjadi? Raja Tobing, hati-hati. Disok dagingnya oleh Raja Tobing. Mereka makan. Tapi jawabannya ada terjadi. 7 juta suku Batak diselamatkan melalui romansa. Amin. Ada darah martir yang tertumpah di sana. Di India juga. Kalau hari-hari ini kekristenan sedang berkembang di India, karena Rasul Thomas matinya di India. Paulus sudah sama. Mereka mati itu bukan karena apa. Mereka mati disiksa. Rasul Yohanes itu pernah ditaruh di atas penggorengan, saudara. Gak mati. Sejarah misi menuliskan pada waktu ditangkap
ditaruh di penggorengan, dinyalakan api dari bawah. Penyertaan Tuhan yang sempurna, dia tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dibuang ke Patmos. Di pulau Patmos itu nggak punya makanan, nggak punya siapa-siapa, hanya di seorang diri. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah menerima wahyu, dia masih hidup sampai 110 tahun dia hidup. Dan hasil pelayanannya, kota Efesus itu pernah menjadi pusat kekristenan selama 400 tahun. Itu pelayanan Apostolos. Dahsyat. Dan kuil-kuil dewa-dewa melalui pelayanan Yohanes tiba-tiba terbakar, runtuh oleh api Tuhan. Pada zaman itu 70% penduduknya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sampai hari ini kekristenan itu masih termayoritas di dunia. Oleh karena apa? Oleh karena penyertaan Tuhan Yesus melalui firman. Maka dari itu saudara kita kasih Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri, memberi hidup kita untuk dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Nanti ke depan kita ada doa semalam, kita adakan doa, ada doa semalam. Dalam gereja ini banyak orang yang penuh Roh Kudus. Dalam ibadah-ibadah, ketika kita doa semalam, katakan waktunya untuk berjalan. Ke depan kita adakan doa semalam. Orang yang nggak percaya Roh Kudus tiba-tiba bisa berbahasa, bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang nggak bisa mengerti bahasa Mandarin tiba-tiba bisa bermandarin. Itu di gereja ini kejadian. Sekarang beliau ada di Malaysia. Yang tidak bisa berbahasa Inggris tiba-tiba bisa berbahasa Inggris. Itu melalui doa. Anda tahu pelayanan juga membangkitkan orang yang tidak bisa hidup kembali. HIV/AIDS yang tidak ada obat bisa sembuh. Segala macam mujizat Tuhan nyatakan oleh gereja. Ada tanda-tanda yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengembalikan kepada kita mandat ilahi itu melalui proses. Proses bagaimana? Yang pertama kita harus belajar percaya Yesus. Lalu kemudian terus percaya dan menyerahkan hidup menjadi milik Kristus. Dan yang kedua, bertobat. Jangan kita hidup sembarang. Kita hidup itu ada gunanya dan ada maksud dan tujuannya. Yang ketiga, kita mulai hidup melalui firman. Itu proses pengembalian. Yang keempat, kita mulai hidup melalui doa. Yang kelima, kita mulai masuk dalam ujian dan penyembahan. Tadi nyanyi kita tadi dari Siniwa tadi, itu salah satu proses. Meski perlu belajar lebih banyak, nggak masalah. Kita masuk ke sana. Anda akan melihat tangan Tuhan luar biasa. Ada melihat dari penyertaan Tuhan, oh saya kok bisa begini ya Pak? Kok bisa saya mengerjakan cuma segini, tapi hasilnya kok luar biasa. Oh iya, bisa. Natal kita tahun lalu sudah. Kita baru mengumpulkan uang hanya ke 3 juta masalahnya. Ya betul. Hanya ke 3 juta. Sedangkan pengeluaran kita harus siapkan uang 9 juta. Kita sewa hotel dan juga makanan. Saya ketika Roh Kudus sudah bekerja, saya tuh tiba-tiba didorong oleh Roh Kudus. Saya mau model semimbar ini. Uang cukup atau tidak? Tetap kita ngatur di Hotel Kaisar sesuai dengan budget yang ada. Waktu saya berbicara, uangnya belum ada. Malah kita gunakan untuk sewa gedung. Tetapi saudara, 2 hari kemudian, 2 hari kemudian, teman saya dari Ceko
dari Eropa, telepon, kirim uang. Untuk apa? Untuk Natal. Benar? Sudah lama gak komunikasi. Dan apa yang terjadi? Untuk biaya Natal itu cukup. Dan Tuhan cukup makan makanan yang berlebihan. Bukankah Tuhan kita itu dahsyat? Kalau sudah kembali kepada kita mandat itu, kau mau ngomong apa pasti jadi. Anda mau seperti itu? Dekat dengan Tuhan. Orang yang kaya raya aja butuh Tuhan, apalagi kita ini sedang berjuang, kita harus butuh Tuhan lebih. Supaya Anda hidup memuji. Tiba-tiba itu, saya juga saya takut sebetulnya secara manusia. Kalau saya mau begini, kalau nggak ada gimana? Naluri manusia loh. Tapi Roh Kudus sudah suruh. Untuk saya bicara Tuhan di mari. Cukup nggak cukup, tetap kita Natal di sana. Nah ini kan konyol kan? Coba kalau nggak terjadi, bisa tuh buat-buat. Malu saya. Tapi saya nggak bisa tahan dorongan di hati. Roh Kudus sudah suruh. Jangan, saya bisa. Ketika pihak hotel mengatakan, Pak pembayaran, siap. Transfer. Biasa kan? Pak biaya ini, siap. Transfer. Tidak kekurangan, tapi berkelimpahan. Amin. Itu setiap Natal. Kadang orang heran dari mana uangnya Pak Petrus. Dia nggak tahu Tuhan itu kaya. Tuhan kita kaya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Nah, saya juga yakin pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kuasa daripada kebangkitan, kita mencari Yesus di negeri orang hidup melalui firman, maka kita melihat tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda mukjizat, hal-hal yang supernatural. Apa yang gak masuk akal Anda bisa mengalami. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin bagimu. Tuhan begitu mudah memulihkan keadaan. Kalau Tuhan memulihkan seseorang, memberkati seseorang, hari ini dia gembel, besok jadi orang yang kaya raya. Itu begitu. Tapi itulah yang seringkali kita abaikan. Kita betul sombong di hadapan Tuhan. Seolah kita gak perlu Tuhan, seolah kita perlu. Kapan kita perlu Tuhan? Waktu benar-benar udah mentok. Tidak ada jalan. Baru udah datang sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Dan muncullah janji-janji sama Tuhan. Janji-janji kumpul semuanya. Saya berharap kita semua belajar hari ini bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak mati dan bukan lagi berada di tengah-tengah orang mati. Pemikiran kita hidup, pemikiran kita maju, hidup kita berubah. Dan saya juga percaya yang lain juga pasti berubah. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.